Mengapa mereka lebih percaya di Malaysia daripada di negaranya sendiri? Apa yang akan berubah dari kita ketika kita selesai kuliah di Malaysia? One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semua di sana. Apa kabar? Hari ini berjumpa lagi bersama saya dan doa yang baik-baik akan saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa, yang sakit agar lekas dapat disembuhkan, dan yang sehat agar tetap dapat menjaga kesehatannya setiap saat. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, satu lagi informasi menarik dan unik yang akan kita reaksi di sini guys ya. Ini betul-betul sangat-sangat beda ya. Bahwa pengakuan dari orang Indonesia yang mana dia mengaku bahwa selama ini, selama dia berada di Malaysia, ada hal unik yang pernah dia rasakan. Nah, lagi-lagi guys, lagi-lagi Malaysia itu bikin semua orang kaget, bikin semua orang heran, bikin semua orang pelik. Apa buktinya? Bahwa semakin lama, semakin hari, semakin ada saja orang masuk ke Malaysia, turis masuk beramai-ramai ke Malaysia ya guys ya. Dan bukan hanya itu, bahkan banyak orang mahasiswa dari negara lain itu berbondong-bondong untuk berkuliah di negara Malaysia. Itu fakta guys, itu kenyataan yang sudah terjadi. Dan ini kalau saya menilai adalah sebuah fenomena baru guys. Karena apa? Semakin banyak jumlahnya yang masuk ke Malaysia. Nah, kali ini ada satu pengakuan dari seseorang yang pernah berkuliah di Malaysia. Dan hal unik yang pernah dia rasakan di sana selama dia di Malaysia, ia curahkan, ia ceritakan saat berada di Indonesia. Nah, yang ingin saya ketahui sebenarnya apa saja pengalaman yang pernah dia dapati selama berada atau berkuliah di Malaysia. Katanya unik nih guys ya, katanya unik. Oke, langsung saja ya, karena saya sangat penasaran untuk menyaksikan video itu. Tanpa banyak berlama-lama, kita segera mereaksi videonya. Ini dia. Kualitas pendidikannya jauh daripada Malaysia dulu. Jadi dulu banyak pelajar-pelajar Malaysia yang studinya ke Indonesia. Sebenarnya kampung Upin Ipin itu, kampung durian runtuh itu ada apa enggak? Itu pertanyaan nih buat teman-teman Malaysia. Sebenarnya guys, itu ada. Kampung durian runtuh. Beli jarum di toko Penatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bang. Selamat datang kawan-kawan Melayu TV di podcast Ngander dengan saya Rio. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang kita hadirkan, kita impor langsung dari Malaysia. Impor dari Malaysia. Kita impor langsung dari Malaysia, tapi bukan orang Malaysia sebenarnya bang. Orang Indonesia tapi kuliah di Malaysia. Betul. Ya. Bersama saya Bang Farid Rangkuti. Selamat datang Bang Farid. Selamat datang. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih sudah mengundang ya. Wah, suatu kehormatan nih bagi saya nih, bisa mengundang Abang nih, bisa berbincang-bincang lah dengan orang yang pernah mengenyam pendidikan di Malaysia, yang notabene memang orang-orang Melayu yang di sana. Betul, ya kan? betul. Nah, saya dimulai dari rasa penasaran nih Bang. Ya, rasa penasaran kepada orang-orang yang merantau ke Malaysia untuk kuliah. Mengapa Malaysia gitu? Apakah Indonesia ini kurang kampus-kampus atau universitas-universitas yang bagus gitu? Kenapa memilih ke Malaysia? Oke, kalau dari saya pribadi juga ya, karena kan di sana kalau kita lihat banyak banget orang Indonesia yang entah itu di wilayah Kuala Lumpur ataupun Johor ataupun Pahang, banyak banget orang Indonesia. Karena mereka ngelihat kalau perbedaan kualitas pendidikan juga yang ada di antara Indonesia dan Malaysia. Dan juga kita bisa merasa kita kuliah di luar negeri tanpa harus jauh-jauh gitu ya. Sayang aja gitu, kayak lu kuliah di mana? Luar negeri. Wah, keren banget. Mana? Malaysia. Iya. sebelahan gitu, sebelahan. Yang orang nggak ngelihat itu di Singapura. Karena Singapura mungkin agak jauh ya dari mungkin dari kualitas maupun biaya juga termasuk. Jadi banyak yang beralih ya udah deh di Malaysia aja gitu ketimbang harus di dalam negeri gitu. Berarti Abang pribadi bilang berpendapat bahwa pendidikan di Malaysia itu ya nggak semua mungkin ya, beberapa itu lebih oke daripada Indonesia. Betul. Menurut saya sih begitu. Dan kalau kita runut lagi ke belakang, sebenarnya Indonesia tuh kualitas pendidikannya jauh daripada Malaysia dulu. Jadi dulu banyak
pelajar-pelajar Malaysia yang studinya ke Indonesia, terutama dari kampus saya dari University Teknologi Malaysia, UTM ya. ya UTM, di mana UTM, dulu itu pelajar-pelajarnya belajar dan studi banding ke Institut Teknologi Bandung. Oke. Gitu. Jadi itu mungkin udah cukup lama lah ya, tahun mungkin 70 atau 80 gitu. Jadi mereka belajar, bahkan dosennya juga belajar dari ITB, yang sekarang malah UTM ini jauh peringkatnya kan daripada ITB. Oh, gitu. peringkat dunia ya? Iya, peringkat dunia juga. Dan Itu peringkat UTM Asia. itu lebih tinggi daripada ITB? Lebih tinggi. Jadi memang hampir kebanyakan kampus besar di Malaysia memang lebih tinggi daripada kampus besar di Indonesia. Oke. Itu mungkin kalau saya bisa sebut salah satu diantaranya seperti University Malaya, University Teknologi Malaysia, University Putra Malaysia gitu. Nah itu 3 besar yang kalau di Indonesia mungkin banyak orang Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, UGM, dan ya. Institut Pertanian Bogor Oke. gitu. Iya ya. Iya. Berarti bukan apa namanya, bukan pertanyaan subjektif segala macam, cuman ada gak kampus di Indonesia yang lebih tinggi daripada UTM peringkatnya? Untuk saat ini memang paling tinggi si UTM sih yang tinggi di antara. Memang kalau di Malaysia sekarang paling tinggi di University Malaya ya. University Malaya diikuti dengan University Putra Malaysia, University Kebangsaan Malaysia, dan baru keempatnya itu ada di University Teknologi Malaysia. Oke. Berarti Gitu. memang lumayan ini ya. Berarti apa Ada namanya? gengsi menurut juga abang, ya. Ya. Pendidikan di Malaysia itu lebih, bisa dibilang lebih oke lah ya. Betul. Tanpa mendiskreditkan yang lain Ya. di Indonesia juga Memang tentunya. kita harap pendidikan di Indonesia tentunya akan lebih baik lagi ke depannya ya. Cuman untuk beberapa periode saat ini banyak yang lebih prefer kepada kuliah di sana gitu. Kalau cost-nya itu sama gak sih? Kalau living cost-nya, kalau dari saya pribadi melihat kurang lebih di Johor ini mungkin di bawah atau sama seperti di Jakarta. Oke. Gitu. Sementara kalau di Kuala Lumpur mungkin ya tergantung gaya hidupnya juga ya, balik lagi gaya hidup masing-masing. Cuman kalau di kota besar seperti antara Kuala Lumpur ataupun Jakarta itu kan pasti cukup besar ya, entah itu dari makannya, transportasi maupun gayanya gitu. Gayanya lebih besar sih Gaya ketimbang. besar, betul bang. Ya Betul, kan? Bang. Gayanya lebih besar. Jangan kan di Malaysia, di Indonesia aja banyak yang kayak gitu kan. Betul. Dan bicara soal gaya hidup, memang menurut saya itu sebagus-bagus apapun kampus, kalau orangnya juga nggak niat benar-benar menuntut ilmu, mencari ilmu juga sama aja kayak kampus biasa. Dan kalau dia pun kampusnya biasa tapi dia benar-benar niat, benar-benar apa, dia bisa juga jadi setara dengan orang yang kuliah di tempat ternama istilahnya gitu, ya kan? Betul. Artinya balik lagi ke Individunya Personalnya, masing-masing, benar-benar. Itulah. Gitu. Ada orang-orang ini banyak gaya aja kayaknya bang. Betul, betul. Karena kalau dilihat lagi ya, mungkin difasilitasi dengan lingkungannya juga ya. Entah itu dari pertemanannya ataupun ternyata oh iya karena di daerah ini ada A B C D nih yang terlihat hits gitu. Akhirnya ya dia datangi itu karena termakan gengsi ya. Kita ngelihatnya wah dia orangnya wah banget. Padahal sebenarnya kalau kita tidak perlu mengikuti ego kita untuk ke sana, ya kita bisa akan mengurangi cost tersebut gitu. Saya kan belum pernah ke Malaysia bang. Dan saya orang Melayu. Oke. Tradisi Melayu di Malaysia yang masih kental dan masih abang masih sering dilakuin lah gitu, yang abang ingat itu apa? Tradisi Melayu yang mungkin dari ini ya. Pertama mungkin dari adab juga mungkin ya. Adab dan etika lah gitu. Mereka memang untuk dengan orang tua gitu ya, memang sangat santun gitu ya. Untuk gimana cara bersikap gitu ya. Dan terutama yang paling kelihatan adalah menggunakan atribut Melayu. Iya. Atribut Melayu itu sangat di sana sangat dipakai ya. Dan sangat terlihat di mana kalau acara-acara resmi pasti menggunakan baju Melayu dengan teluk belanga gitu kan. Betul. Sementara kan kalau di kita itu mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Mungkin karena sudah lebih seringnya pakai menggunakan batik. Batik, jas gitu kan. Betul, ataupun jas. Batik memang ya emang budaya kita juga gitu ya. Cuman yang mereka ini bukan hanya acara formal aja, tapi acara-acara tidak formal ataupun semi formal ya dibilangnya, semi formal ataupun ketika kuliah gitu ya. Mereka menggunakan pakaian Melayu gitu. Ataupun ya kerja itu mereka menggunakan pakaian Melayu juga
yang Iya ya. kalau kita kan entah itu lebih ke jas atau pakai modern ya. Ya benar. Gitu. Itu yang mereka masih nerapin di kesehariannya. Terutama kalau perempuan menggunakan full Ya, baju kurung itu. yes, baju kurung itu. Oke, masih terjaga lah kelestariannya gitu ya. Betul, tentang pakaian. Sebenarnya Indonesia bisa juga sih kayak gitu. Cuman kan masalahnya kita kan terlalu banyak suku nih. Betul. Ya kan majemuk kita kan. Jadi Betul. mau misal hari Senin kita pakai pakaian khas Jawa semua Indonesia gitu kan susah juga. Betul, memang tapi kalau dilihat kayak untuk kesehariannya kita kan lebih menggunakan pakaian modern ketimbang mungkin dengan baju Melayunya menjadi baju keseharian Iya ataupun sih, baju adat-adat lainnya menjadi baju keseharian. Tapi di kita malah dipandang seperti kok ngapain iya, gitu lu ya ngapain pakai sih gitu iya, kan, gitu. kaosan aja udah gitu. Padahal ya nggak masalah pakai pakaian apapun selama di tempatnya memang bukan tempat yang tidak bagus ya tidak baik. Entah itu di sekolah, kampus ataupun kantor itu kan cukup gitu ya, cukup baik gitu ya, sesuai. Ya emang kalau gua aja lah nih ya, misal gua pakai baju teluk belanga, lengkap nih dengan celananya, dengan songketnya, dengan pecinya atau dengan tanjaknya. Gua pergi tuh ke Indomaret depan atau Alfamart depan tuh pasti orang Iya, iya, iya. Iya. Atau bisa Iya, ngapain dia betul, ini, betul, gitu. betul, betul. Kayak masih ini gitu. Kayak Kalau ada sana udah, event ya, gitu mungkin ya ya. udah, bro. Ya udah, baju Melayu karena ya itu udah. salah satu baju sehari-hari juga kan, baju keseharian juga. Betul. Oke, masih terjadi. Dan untuk mungkin kalau di kampus yang saya rasain itu ketika perbedaan gaya mengajarnya di Indonesia Oke. sama di Malaysia itu terutama dosennya ini aktif untuk mengajar mahasiswanya Oke. gitu. Karena yang saya rasain memang di sana ini mungkin disclaimer ya, mungkin di tempat lain juga ada yang sama seperti ini gitu. Oke. Jadi orang Indonesia maupun orang Indonesia ataupun orang luar dosen itu mereka akan proaktif untuk menanyakan apakah mahasiswa yang mengerti atau enggak terhadap pelajarannya. Terutama untuk skripsi ya, mungkin skripsi Ya. ini banyak yang wah susah kesulitan banget nih di kampus-kampus di sini ya. Kalau Oke. teman-teman saya mungkin pengalamannya nyari dosennya susah, dosennya Oke. kalau Iya, hilang iya, iya, ataupun Susah dihubungi. Iya. Tiba-tiba goib. tiba-tiba gue tiba-tiba Alfa gitu kan. Dia lagi project ini sana sini gitu. Malah kita yang mencari. Ya. Di sana mayoritas kita yang malah dicari sama dosennya. Gimana hasilnya, gimana progresnya, ada kendala apa, mau ketemu di mana, temuin saya di sini, temuin saya di sini. Jadi mereka yang terbuka untuk kita gitu. Kalau kitanya mau, kita pasti akan dikasih jalannya. Tapi kalau kita yang nggak mau, ya mereka yang ya udah dianya sendiri nggak mau gitu ya dikasih Betul, betul, bantuan. betul. Gitu. Itu paling kerasa sih pas ketika itu Berarti sebimbingan. dosennya kayak lebih care gitu ya kepada mahasiswa ya. Betul. Bahkan saya beberapa kali ketika proses itu ya bimbingan skripsi itu lebih diundang untuk ke kantornya atau diundang sambil makan ke kafe gitu sambil ngobrolin tentang skripsi itu gitu. Dan bukan cuma saya doang tapi beberapa teman lainnya juga. Jadi melihat kok bisa sih kayak gitu kan kalau ngobrol sama teman-teman di sini ya. Kok enak banget sih gitu. Iya. Sementara di salah satunya bukan korban sih mungkin kakak saya mengalami itu ya. Dosennya menghilang gitu kan tiba-tiba. Dia habis itu pas ketemu susah, pas ketemu digagalin sampai dia ketunda 1 tahun untuk lulus gitu. Sementara Sudah saya nggak banyak. menghadapi hal seperti itu. Berarti gitu. itu evaluasi juga bagi sistem pendidikan kita ya, Betul, terutama betul. di perguruan tinggi. Betul. Kampus di Malaysia ada gak yang mempengaruhi karakter abang sekarang kira-kira pola pikir? Ya, jelas lah bang. Mungkin ya kalau kampus itu kan pasti sesuai dengan lingkungannya juga ya. Betul. Oke. Tapi memang kenapa saya tujuan pertamanya salah satunya kuliahnya ke luar negeri ya, ke Malaysia. Walaupun ke Malaysia aja, tapi itu kita ketemu dengan banyak banget pelajar dari luar negeri lainnya. Oke. Jadi bukan cuma dari Malaysia aja, kita ketemu dari orang Bangladesh, dari Pakistan, India langsung. Habis setelah itu dari Arab juga, entah itu dari Irak, Iran gitu. makin Banyak banyak banget ya. di satu tempat itu, di satu kampus itu. Dan kita memang di situ belajar dari bagaimana mereka menghormati budayanya, cara bicaranya juga gitu ya. Ataupun dari segi mereka merayakan perayaannya tuh seperti apa gitu. Bahkan obrolannya juga tuh cukup beda gitu ya. Kayak mungkin kita lebih banyak menggunakan sosial media, mereka lebih menerapkan hal lainnya. Itu kan kita saling menghormati juga dan menghargai satu sama lain di situ kan. Gitu. Jadi peluang untuk terbuka gitu ya untuk hal-hal baru yang mungkin kita tidak lakukan di Indonesia ataupun di kita sendiri
itu kita lebih terbuka, nggak yang kayak loh kok gitu loh salah tuh gitu kan. Jadi masing-masing kan pasti punya alasan. Dan itu juga dengan seperti itu juga memperluas jaringan kita kan, networking. Betul, Kan juga berguna juga kan buat ini, buat kita ke depannya. Buat ya. Dan itu tadi video yang baru saja kita saksikan bersama bagaimana orang Indonesia pengalamannya selama berkuliah di Malaysia. Dan itulah fenomena yang terjadi saat ini. Dalam waktu beberapa tahun belakangan, bahkan banyak orang Indonesia yang memilih dan juga mempercayai pendidikan di Malaysia. Mengapa? Mengapa mereka lebih percaya di Malaysia daripada di negaranya sendiri? Karena memang sudah terbukti guys. Sudah terbukti pendidikan di Malaysia itu lebih baik untuk sekarang ya guys ya. Untuk sekarang. Tapi memang pemerintah saat ini sedang berusaha. Pak Prabowo Subianto sudah berusaha untuk memajukan di segala sektor. Bukan hanya pertanian, bukan hanya pendidikan, namun banyak hal ya guys ya. Tapi tetap untuk sekarang masih lagi Malaysia berada di level atas ya guys ya. Itulah fakta yang terjadi. Makanya nggak heran banyak orang dan lebih banyak lagi orang berkuliah ke Malaysia. Bukan hanya orang Indonesia. Tadi disebutkan orang Pakistan ada, Iran dan banyak lagi ya guys ya. Nah saya juga baru tahu ternyata lebih banyak lagi orang datang berkuliah ke Malaysia ya guys ya. Karena apa? Karena orang Irak, orang Iran, orang Pakistan, mereka percaya dengan pendidikan Malaysia. Mereka percaya rakyat Malaysia itu dicerdaskan oleh konsep kurikulum yang telah dibuat, yang telah dirancang dengan sempurna oleh pihak kerajaan Malaysia itu sendiri. Makanya banyak orang yang sudah sukses saat selesai menempuh pendidikan di Malaysia. Tadi ditanya, apakah akan berubah? Apa yang akan berubah? Apa yang akan berubah dari kita ketika kita selesai kuliah di Malaysia? Tentu banyak ya. Yang pertama pola pikir, bagaimana kita menyelesaikan satu masalah, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita beradab, dan lain sebagainya, sopan santun, tata krama. Karena banyak hal yang akan kita terima. Bukan hanya pendidikan formal, namun non-formal, lingkungan juga mempengaruhi bagaimana karakter seseorang ya guys ya. Dan itulah yang memang terjadi, itulah yang diharapkan. Apalagi tadi dikatakan bahwa budaya di Malaysia termasuk mahasiswa, semua kalangan apapun itu, tetap menghargai orang yang lebih tua. Apalagi dosen, ibu, ayah, atuk, semua dihormati ya guys ya. Intinya adab orang Malaysia itu benar-benar memberikan satu motivasi dan juga pelajaran bagi orang-orang yang ada di ASEAN ini guys ya, terkhusus di ASEAN ini, untuk bagaimana cara kita menghormati orang lain, begitu. Baik, demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.